Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya banggakan teman-teman serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang oleh ilmu pengetahuan. Hadirin yang saya hormati, Ibu, Bapak, serta Tuan semuanya, kesehatan memang sangatlah penting bagi diri kita semuanya tanpa terkecuali, baik untuk kalangan muda maupun orang-orang telah dewasa sekalipun sangatlah penting untuk menjaga kesehatan. Sebelumnya, marilah kita meninjau dulu ke belakang tentang sejarah Hari Kesehatan Nasional ini. Ibu, Bapak sekalian, pada sekitar tahun 1960-an, malaria merupakan salah satu penyakit rakyat yang berkembang dengan subur. Ratusan ribu jiwa mati akibat malaria. Berdasarkan penyelidikan dan pengalaman, sebenarnya penyakit malaria di Indonesia dapat dilenyapkan. Untuk itu, cara kerja harus dirubah dengan diperbaharui. Maka pada September 1959 dibentuk Dinas Pembesmian Malaria atau DPM yang kemudian pada Januari 1963 dirubah menjadi Komando Operasi Pembasmian Malaria atau KOPE. Pembasmian malaria tersebut ditangani secara serius oleh pemerintah dengan dibantu oleh USAID dan WHO. Direncanakan bahwa pada tahun 1970 malaria hilang dari bumi Indonesia. Pada akhir tahun 1963, dalam rangka pembasmian malaria dengan racun serangga DDT, telah dijalankan penyemprotan rumah-rumah di seluruh Jawa, Bali, dan Lampung, sehingga 1K 64,5 juta penduduk telah mendapat perlindungan dari kemungkinan serangan malaria. Usaha itu juga dilanjutkan dengan usaha surveillance yang berhasil menurunkan parasit indeks dengan cepat, yaitu dari 15% menjadi hanya 2%. Pada saat itulah, tepatnya pada tanggal 12 November 1964, peristiwa penyemprotan nyamuk malaria secara simbolis dilakukan oleh Bung Karno selaku Presiden RI di Desa Kalasan, sekitar 10 km di sebelah timur kota Yogyakarta. Meskipun peristiwanya sendiri merupakan secara simbolis penyemprotan nyamuk, tetapi kegiatan tersebut harus dibarengi dengan kegiatan pendidikan atau penyuluhan kepada masyarakat. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Hari Kesehatan Nasional atau HKN, yang setiap tahun terus-menerus diperingati sampai sekarang. Sejak itu, HKN dijadikan momentum untuk melakukan pendidikan atau penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. Ibu atau Bapak serta rekan sekalian, dengan semakin berkembangnya teknologi di era sekarang ini, kita haruslah lebih berhati-hati dalam menjaring segala sesuatu yang masuk ke sekitar lingkungan kita. Dengan semakin berkembangnya teknologi tersebut, telah sangat berpengaruh dan erat sekali hubungan dengan kesehatan kita semua. Sebagai salah satu contoh dalam hal berolahraga,
bukan karena mereka semakin sibuk dengan kegiatan-kegiatan masing-masing. Mereka, apalagi anak-anak, sekarang ini cenderung lebih memilih main game berjam-jam di depan komputernya daripada memilih berolahraga. Tidak sedikit pula kalangan muda sekarang menggunakan narkotika dan sangat adiktif lagi sebagai salah satu pelajar. Tentu itu saja membawa dampak yang luas dan kompleks. Sebagai salah satu contoh dari dampaknya antara lain perubahan perilaku, gangguan kesehatan, menurunnya produktivitas kerja secara drastis. Penyerahan narkotika dapat dicegah melalui program-program di antaranya mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, tidak bergaul dengan pengguna atau pengedar narkoba, tidak mudah terpengaruh ajakan atau rayuan untuk menggunakan narkoba. Pengguna narkoba biasanya lebih didominasi oleh para remaja dan anak sekolah. Biasanya pengedar maupun pemakai di sekolah telah paham betul program-program di sekolah untuk mencegah pengguna atau pemakai di sekolah. Mereka tentu saja mengantisipasinya dengan sebaik yang bisa. Sepintar apapun kiat mereka, ibarat sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh. Jurus-jurus itu menghindari deteksi sekolah memang mereka kuasai, tetapi mengingat sifat narkoba yang adiktif dan menuntut dosis yang lebih tinggi, maka disiplin secara aman akan terkuat pula. Untuk itu, marilah kita memulainya dari sekarang dengan hidup sehat untuk diri kita sendiri dulu. Merubah pola hidup memanglah tidak gampang, tetapi saat itu lebih murah daripada sakit yang mungkin rekan-rekan ketahui kalau biaya pengobatan dewasa ini tidaklah murah. Meskipun pemerintah telah memberikan program bagi warga tidak mampu, namun sekali lagi saya tekankan, kalau sehat itu lebih baik dari segalanya. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi bahan renungan bagi kita semua. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.